Selamat malam menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis Series seri ke 114. Kita menunggu Mbak Vicky dan Mas Akmal. Nah, Mbak Vicky sudah hadir. Sebentar. Halo Aryo, Halo Mbak E. Ini aman nggak kenapa? suaraku? Kenapa? Aman nggak suaranya? Aman nggak? Aman, 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 aman. Aku yang nanya, ini suaraku aman gak ya? Aku nggak pakai ini. Aman. Aman ya? Mau pakai itu, efek yang itu bisa jadi gema itu. Bentar Mbak, ini dari kemarin itu masih nyari ini ya, sambungannya belum nggak ketemu, ketinggalan di Bogor kayaknya. Nih kita masih nunggu Mas Akmal nih kayaknya kendala ya. Dia ya tak tanyakan. Sebentar dia minta time waktu 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 tambahan Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Nggak apa, Kabar Mbak? nggak apa-apa Aryo. Kemarin gimana itu kopdar di Bogor? Asik dong, asik sekali. Banyak dongeng. Kamu menunjukkan apa nih Aku nggak di nunjukin sana? apa Mbak. Menunjukkan bakat Oh, apa? aku menunjukkan Nggak pusaka nunjukin palsu, bakat. Mbak. Saya menggunakan pusaka palsu. Oh Iya, gitu. betul. Ini Emang pusakanya palsu bisa bisa gimana? kalau pusaka palsu itu biasanya bisa berdiri terus goyang-goyang sendiri gitu loh, Mbak. Palsu tapi. Karena palsu ya. Kalau nggak palsu nggak bisa. Kalau asli nggak mungkin, ya Kalau kan? asli nggak. Kalau asli mah diem Kalau anteng. asli aku nggak tahu, Mbak. Nggak pernah lihat ya. Ini semua kayak Oh dongeng. gitu. Kalau nggak percaya, Gede banget, gede banget, gede banget. Ini soalnya kita baru mulai berapa lama aja, Mbak. Ini udah ada yang minta disclaimer. Jadi dipersiapkan dulu. Baru berapa menit loh. Eh, ada loh. Ada yang komplain ke aku, waduh aku tuh nggak suka mbak sama disclaimernya gitu. Kenapa? Ada yang nggak suka. Kenapa? Karena dia itu kayak apa namanya, kan harusnya nggak gitu. Orang tuh kan biasanya disclaimer itu kan yang sebenarnya gitu kan. Itu kan kok kebalikannya sih gitu loh. Kayak harusnya tuh mintanya dipercaya, kenapa ini tumben apa ada komunitas yang mintanya nggak dipercaya gitu loh Loh, kita ya. cuma dongeng, Dan Mbak. dia suruh nganggap dongeng Loh, kita gitu. cuma Iya dongeng. makanya nggak terima kalau dianggap dongeng. Ya kita apa adanya, Mbak. Ada apanya. Makanya. Sama tanggung menjawab. Mm-mm. Gimana, Mbak, posisinya di seberang sana? Di seberang mana? Di lokasi Mbak, di mana sih? Di Jogja. Apa kabar? Baik. Kamu nanyain kabarnya aku apa nanyain kabarnya orang lain? Ini Mbak, orang lain, makhluk lain. Oh iya. Iya, Emang tahu? Enggak kan? aku Kamu belum tahu kan? Emang kamu tahu? tahu Mbak. Oh Mbak, wah ini ada apa lagi? Waduh. Belum, belum. Belum. Belum tahu kamu. Heskel yang udah tahu coba tanya Heskel. Nanti deh. Kita tanyakan, Bro Haskell. Malah. Oke lah.
Kita nunggu sampai 9.15 atau 9.10 ya Mbak kali ya. Baru Mm-mm. bergabung. Waduh. Mau spoiler 115, tapi hari ini masih 114 ya kan? Seru sekali. Itu lebih seru lagi kalau mengalamin ya. Oh iya benar. Ngalamin. Enggak sih, nggak connect. Enggak Mbak, ini dari kemarin tuh di kamarku emang udah seru Mbak. Jadi dari dulu sih ini kebiasaan di kamarku ini, dia kalau misalnya lampu nggak ada, semua lemari itu kebuka. Yang bingung aku. Oh, Ya nggak tahu lah, orang ada iseng kali. Mungkin hamsterku keluar dari ini, keluar gitu, nggak tahu. emang kamu pelihara hamster di dalam kamar ya? Iya. Mau lihat Mbak? Enggak. Udah banyak itu dipasti. Emang nggak bau kalau di dalam kamar? Enggak sih Mbak. Kan harus rajin Iya ya. bau sih. Ini udah OTW, Bro Akmal. Ini aku dapat lukisan baru ya Mbak. Oke, oke. Lukisan foto. Oh, aku pikir kotakan. Kan kotak banget tulisanmu. Ada yang nanya nih Mbak, live dari mana? Dari rumah? Enggak dari mana-mana. Dari rumah. Sama dari Itu rumah. dia. Bro Akmal. Mana dia? Bilang. Halo, Mas. Halo Mas Aryo, Mbak. Halo, siapa namanya? Aku Bro Akmal. Ada bronya gitu ya? saya Akmal. Halo, salam kenal. Kenal Mbak. Kenal. Oke, kita Akmal gimana, sehat kondisinya? Alhamdulillah ini sehat ini juga. Oh ya, Mas Aryo. Oh gitu. Oke lah. Kita hari ini langsung mulai aja kali ya Mbak ya. Oke. Akmal siap ya? Udah siap minum juga nggak? Kita ada berapa slot hari ini? 105. Siap ya? Oke mantap. Kita langsung saja. Oke. Untuk yang pertama, batu ada bermacam-macam jenis. Setidaknya menurut ilmu kekinian. Itu kalau dalam ilmu yang sekarang ini itu dikenal sama litologi. Tapi keterangannya bisa baca sendiri ya. Ada simbah Google. Lanjut aja yuk. Oke. Di antara batuan tersebut, ada batuan beku, dan batuan beku juga bervariasi warna, bentuk, serta penyusunnya. Kalau yang ada pada jalan itu, jalan apa? Kalau yang sering-sering jalan, misalnya, yang sering jalan naik gunung dan turun gunung pasti tahu kan apa jenis-jenis batuan kayak gitu. Karena biasanya medannya kan terjal lah gimana, jenis batuannya pasti beda-beda kayak gitu. Lanjut aja. Oke. Sorry ya guys, ini aku agak pilek. Cepat sembuh Mbak. Yang bisa digunakan Oke. sering digunakan saat spa. Nah, itu salah satu manfaat batu ya dan kegunaan batu. Jadi batu nggak cuma ada di pinggir jalan, tapi ternyata bisa digunakan kan. Jadi lanjut aja. Ada batuan yang bisa digunakan untuk perhiasan di jari. Jadi sejelek apapun batu, ternyata batu yang biasanya kayak kerikil di pinggir jalan tuh masih bisa dijadiin itu kayak salah satu unsur yang ada di dalam ini cincin penghias. Tapi kan nggak semua batu kan. Jadi lanjut aja. Ada juga batuan yang bisa digunakan untuk hiasan berupa gelang atau segala bentuk lainnya.
Nah, itu udah jelas kan ya kata-katanya, jadi lanjut aja. Ada juga batuan yang digunakan untuk menghias dan memperkuat dinding rumah. Itu di rumah Arya pasti kayak gitu juga kan ya? Nggak ada mbak, aku semen semua. Nggak ada. Di luar, di luar. Iya di luar iya batunya, iya di luar. Di kamar kan enggak mbak. Iya, karena rumah batu kan. Hmm. Rumah batu. Hmm. Iya. Kalau Lanjut kalau aja tadi yuk. tuh kayaknya Akmal tuh koleksi cincin akik mbak. Oh Oh ya? ya. Oh, bagus dong. Ada satu, Mbak. Bagus dong. Oh itu, Ya. kalau itu berarti satu, apa, one and only one dong. Itu nggak koleksi dong. Itu berarti kesayangan. Kalau satu. Lebih dari kakek. Oh, iya. Nah, Wow. oke lah kita lanjut saja. Oke, lanjut yuk. Oke. Tekstur yang tidak teratur dari batuan justru membuatnya menjadi lebih indah. Berarti apa, batu yang nggak, tekstur yang nggak rapi aja itu masih bisa terlihat indah ya. Apalagi kalau dirapiin, ya kan? Jadi lanjut aja lah. Ada lantai yang terbuat dari batu, meskipun acak dan tidak teratur, tapi tetap menarik. Tapi ada juga loh makhluk yang nggak teratur bentuknya, tapi itu bisa digunakan untuk menyangga apa, manusia dari bawah. Jadi makhluk apa itu? Lanjut aja. Bukan berarti kalau batu itu teratur tidak menarik, karena batu yang diatur dengan rapi juga menarik. Apalagi ini kalau misalnya digabungin apa, dihubungin ke makhluk yang barusan aku sebutin tadi ya, apalagi makhluk yang nggak teratur menjadi teratur itu namanya Hamayu Hayuning Bawana. Jadi Hamayu Hayuning Bawana itu kita itu bisa mengatur di atas, di samping, di bawah, itu tadi si makhluk itu tadi, untuk jadi keindahan. Seperti kayak batu itu kan bisa ditaruh di samping, terus di bawah, ditaruh di cincin, kan itu hitungan di atas kan. Itu tergantung kita ngaturnya gimana. Gitu. Jadi next aja. Bahkan, selama batu tidak dirusak, maka batu akan bertahan lama, sehingga banyak yang menggunakan batu sebagai patung. Ya itu merupakan bentuk apa, gubahan atau perubahan wujud dari sesuatu bentuk yang nggak berbentuk menjadi wujud yang jelas, misalnya berbentuk kayak gitu. Itu kan salah satu apa, fungsi dari Hamayu Hayuning Bawono. Ya lanjut aja. Ada yang digunakan untuk prasasti sebagai penanda suatu kejadian setelah waktu yang sangat lama. Begitu juga ada makhluk yang tidak mempunyai bentuk yang jelas, tapi bisa digunakan untuk menyimpan suatu cerita di masa lalu ataupun masa sekarang dan bisa bercerita. Jadi apakah itu? Jadi next saja. Batu juga digunakan untuk menunjukkan kehebatan peradaban di masa lalu. Itu penjelasannya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi next aja. Bahkan, batu juga bisa digunakan untuk membingungkan agar seolah-olah peradaban pernah ada di sana. Jadi sesuatu yang tidak berbentuk juga bisa dijadikan kamuflase atau decoy. Jadi silakan yang menganggap itu asli. Next saja. Batu juga digunakan untuk membelokkan suatu cerita yang seharusnya menjadi seolah-olah ada di mana. Jadi misalkan Sungai Brantas ada di mana, tapi karena ada batu di mana, maka seolah-olah Sungai Brantas itu ada di timur. Jadi sebenarnya pada curiga nggak sih kalau ternyata sejarah negara kita itu belum ditemukan sama sekali. Tapi itu kan menurut ARC. Kalau teman-teman yang lain boleh loh kalau sepaham sama yang udah ada. Jadi kalau ngerasa tadi gambar-gambar yang ditunjukkan itu ternyata itu yang sesungguhnya ya nggak apa-apa ya, Mbak. Kita nggak apa-apa. Benar. Jangan sampai percaya sama kita lah intinya, karena ini cuma dongeng. Iya, iya kan? Nanti disclaimer nanti Mbak, slide 20-an itu Oke. karena masih banyak yang harus di disclaimer kan. Oke. Siap. Lanjut ya, Mbak. Oke. Jadi, batu sangat tepat untuk pengalih perhatian dan susah dibaca oleh orang yang berpatokan pada pola pikir barat.
Makanya sampai sekarang kan nggak bakal bisa ketemu kalau pakai pola pikir barat untuk mencari di mana sih letak sebenarnya Sungai Brantas itu. Ya, udahlah. Next aja. Batu juga bisa digunakan untuk menyembunyikan suatu sandi dan disembunyikan dalam waktu yang sangat lama. Kurang lama apa coba sampai sekarang Sungai Brantas, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar itu Sungai Brantas juga nggak bisa ditemukan kan sampai detik ini. Jadi ya kurang seberapa lama lagi. Semoga sih nggak lama terus ini ya bisa publikasi ya. Karena ya lucu sih Mbak, karena bahkan penamaannya aja sampai bergeser gitu loh dari Mm-mm. Sandi jadi apa sih sekarang nyebutnya apa itu yang pakai C itu nggak tahu deh apa itu loh Candy. dari Sandi kok jadi Shandi jadi apa itu kan nggak tahu. Jadi Candy Oh jadi ya. Candy, ya, jadi Permen. Candy ya. Mm-mm. Itu bingung tuh sebenarnya tuh lucu ya pergeserannya itu Lucu. halus. Oke kita lanjut aja. Oke. Sandi bisa disembunyikan di batu yang teratur, megah, dan besar dalam berbagai sandi yang susah diduga. Karena untuk menebak itu tuh harus menggunakan pola pikirnya leluhur, bukan pola pikir filsafat dan pelacakan sejarah yang nggak berdasarkan menyan gitu loh. Jadi yang bisa dipakai itu hanya pakai cara-cara menyan. Tapi kan ini tim ARC kan yang kayak gitu. Jadi silahkan percaya yang ada di luar. Jangan percaya kita. Karena ini cuma dongeng. Ya lanjut ya. Ada juga batu yang disebut sederhana, tapi jelas apa maksudnya. Tapi sejelas apapun kalau dipikir menggunakan filsafat maka nggak akan jelas. Tapi itu siapa ya yang di situ tuh penampakan apa Itu tuh? artis Mbak, artis itu, artis hebat itu lihat tuh. Gantengnya Pol itu Mbak. Oke. Kayak kenal, Oh, kayak enggak, nggak kenal ya. cuman ngeblur. Ganteng lah pokoknya itu manusia Bingung. makhluk ganteng lah. Oke kita lanjut. Ningkatin mutu sendiri terus ya. Iya kita lanjut. Ayo, ayo. Oke. Batu juga terkadang aneh karena ada di suatu tempat pada ketinggian. Padahal lokasinya bukan vulkanik. Seperti batu yang sengaja diletakkan di situ, bukan terlempar akibat ledakan gunung dari tempat lain. Jadi ada bedanya ya, batu yang diletakkan sama batu yang dilemparkan itu pasti akan ada efeknya. Jadi lanjut aja. Jadi Terlihat nggak mungkin ini tanggal udah 20 nggak kita disclaimer. Jadi teman-teman disclaimer ini ada request dari semuanya. Disclaimer dari Kota Bogor. Silahkan ya. Sebentar. Suaranya masuk nggak ya kira-kira? Coba. Ini semua Masuk kayak data tadi? Suaraku gede banget. Masuk, Speaker masuk. gede banget. Taruh. cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Oke. Kompak banget ya. Kompak. Pokoknya memaksa Mbak. Kita tuh pemaksaan tuh bisa percaya. Pakai Eko belum bisa Mas. Mohon maaf. Kabelnya nggak ketemu. Oke. Kita lanjut aja. terlihat sangat membingungkan karena berada di ketinggian yang susah untuk meletakkannya di sana. Jadi yang bisa meletakkan pasti peradaban yang sangat tinggi ya. Karena kalau dilemparkan akan merusak ya kan. Tapi kalau diletakkan kan enggak. Jadi batu yang sederhana sekalipun itu sebenarnya bisa menunjukkan keberadaan jejak peradaban yang sangat maju. Cuman kan sekarang itu segala sesuatu hal itu dianggap alami gitu loh. Tapi ya udahlah. Biarkan yang menganggap alami. Mungkin Kit Akmal dan teman-teman dari Puskara bisa kita kalau mau keliling-keliling nyari batu yang ditaruh, mantap kita. Boleh. Mantap. Idekan ke ketuanya ya. Silakan. Oke, lanjut. Jadi, sangatlah berbeda antara batu yang diletakkan di suatu tempat dengan sengaja atau dilemparkan dengan sengaja. Jadi kalau dilemparkan kan pasti akan ada malapetakannya ya. Tapi kalau misal cuma ditaruh kan nggak bakal ngefek di sekelilingnya. Kayak itu
apa orang lagi anak kecil lagi main, kalau di Jawa itu namanya pelintengan ya, nggak tahu kalau misal di Jakarta apa. Itu kan kalau dilempar kan pasti yang kena kan pasti itu kan kayak kena goncangan gitu kan. Tapi kan kalau misal di batu ditaruh kayak kita naruh gelas kan itu nggak bakalan getar atau gimana kan. Jadi efeknya itu sangat minim gitu loh kalau diletakkan. Jadi next, yuk. Karena batu yang dilempar dengan sengaja akan menimbulkan jejak yang merusak pada tempat yang terkena batu tersebut. Jadi beda ya diletakkan sama dilempar karena kalau yang meletakkan itu sama yang melempar itu tergantung emosinya itu lagi kayak gimana gitu loh. Kalau lagi jengkel ya dilempar, kalau lagi santai-santai aja gitu berarti diletakkan aja gitu. Jadi itu sesuai dengan emosi yang itu yang naruh, ditaruh atau dilempar ya. Lanjut aja. Pola batu yang dilempar akan sangat berbeda dengan batu yang diletakkan dengan sengaja. Karena itu lagi-lagi tergantung sama emosi yang meletakkan tadi ya. Kalau sedang marah ya pasti akan itu loh, akan menimbulkan efek yang lumayan besar lah kayak gitu. Lanjut aja. Jadi, batu yang dilempar itu pasti ada unsur kemarahan dari yang melempar. Itu biasanya akan ada sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan, sehingga mengapa daerah tersebut harus dilempar. Berarti ada sesuatu yang ditandain di suatu wilayah itu yang akan menjadi sumber malapetaka di belakang hari. Jadi di manakah itu? Kayaknya nggak di sini. Di negeri mana nggak tahu. Itu Mbak, Lanjut pokoknya. aja. Itu pokoknya. Oke, lanjut. Namun, lemparan yang sangat besar seperti ini tidak akan pernah terjadi, karena di bumi ada dangkal. Jadi bisa diperhatikan ya bahwa cerita kepunahan dinosaurus itu mungkin sangat mengada-ada kalau asteroid yang menghantam bumi karena nggak mungkin asteroid itu bisa melewati batasnya. Ada dua sangyang yang itu yang menjaga gitu. Jadi tapi kalau memang percaya sama itu ya monggo, sangat dianjurkan untuk percaya sama yang ada di luar. Yuk lanjut aja yuk. Karena semua batu sudah diatur oleh Sang Maha Prabu Watu Gunung di masa beliau sedang menjadi Sang Guru Hyang. Jadi batu itu udah diatur di banyak tempat. Ada batu yang ditaruh di antara kaki kayangan Tejomoyo dan kaki kayangan Pangluwung. Ada juga yang di luar batas kaki kayangan Samudraloyo dan yang ukurannya besar dibentuk menjadi jagat wilangan. Dan jagat wilangan yang dibentuk Sang Mahaprabu Watu Gunung itu ada 1.000.001 atau yang kita sebut dengan sak ketip punjul sak wiji. Itu peletakan batu. Ayo bingung. Lanjut Ayo aja. bingung. Ayo bingung. Ayo kita lanjutkan. Karena kehebatan Sang Maha Prabu Watu Gunung, maka batu banyak digunakan sebagai penanda tempat yang sakral. Bahkan sampai digunakan sebagai perhiasan, tempat perlindungan, dan dianggap pusaka. Karena batu itu bisa menjadi berbagai macam fungsi gitu loh. Itu karena karena ada efek dari wibawanya Sang Mahaprabu Watu Gunung. Jadi batu itu sangat luas gitu loh. Cara sudut pandang pola pikirnya, terus apa namanya? Memfungsikan si batu itu jadi apa kayak gitu. Ya manfaatnya itu tadi. Itu. Lanjut aja yuk. Beberapa Danghyang menggunakan batu sebagai penanda tempat turunnya Danghyang, juga sebagai tanda hormat ke Sang Maha Prabu Watu Gunung. Itu berarti batu besar bisa digunakan sebagai tempat berlindung, asal dangengnya itu nggak diusir-usir. Cuman kan sekarang kan kayaknya udah nggak ada ya. Jadi nggak tahu lah, lanjut aja. Penanda tersebut ada yang berupa batu besar saja, tanpa dibentuk, tapi ada unsur angkernya di sana. Karena biasanya nih pada umumnya tempatnya para dangeng itu pasti dijaga oleh makhluk-makhluk yang tatarannya itu rendah. Nah, apakah itu? Harusnya sih udah pada tahu ya apa. Jadi lanjut aja. Ada yang ditumpuk-tumpuk dari batu yang tidak begitu besar, tapi tetap mengundang hawa mistis di sana.
bentuk yang tidak alami itu akan sangat menimbulkan hawa yang aneh juga di sekitarnya. Jadi manusia itu harusnya menyadari bentuk yang tidak alami itu jangan dianggap alami. Nggak paham ya? Nggak usah paham. Ya lanjut ya. Ada yang dibentuk agak aneh, menyerupai altar ataupun patung, serta bentuk bangunan lainnya. Apalagi yang udah dibentuk seperti itu, maka peradaban lama pasti pernah jadikan tempat itu sebagai pengalih perhatian yang sangat hebat. Jadi udahlah kalian nonton ini aja yang seolah-olah aneh dan seolah-olah membingungkan ini. Nggak usah lihat yang sebenarnya ada di sekitarnya tapi nggak kelihatan kayak gitu. Biasanya sih gitu kode-kodenya itu. Jadi decoy. Tapi lanjut aja. Banyak juga yang diletakkan sampai tidak masuk logika. Dari mana datangnya batu tersebut? Ya, benda-benda itu tuh sangat layak dicurigai ya sebenarnya. Karena itu tujuan tuh untuk mengalihkan perhatian agar kita tuh nggak ngeh sama apa yang ada di sekitarnya, tapi malah cuman fokus sama si batu itu tadi. Tapi lagi-lagi itu teorinya dari Atlantis series ya. Jadi pasti akan berbeda banget sama di luar. Jadi jangan percaya sekali Ini lagi. kalau kata Mas Windy Kusuma Yuda nih alamiah nih ye gitu ya Mbak ya. Bener betul. Oke Iya, loh, betul. benar-benar. Oke. Kita lanjut. Ada yang dibentuk cukup unik dan seolah-olah alamiah. Tapi sayangnya nih ya, semua batu tuh sekarang dianggap alamiah. Contohnya batu yang berbentuk heksagonal, kolomnar join, batu breksi dan lain-lain. Tapi ya udahlah, anggap aja itu sangat alamiah. Ada yang kalau dikatakan alamiah, sampai susah dinalar. Mengapa bisa begitu dan mengapa di sana? Mungkin kalau kayak gitu tuh kayak katanya Mas siapa tadi itu, lagi ngalamiah nih ya. Karena itu kan mereka pasti berteori dan teorinya pasti nggak bisa dibuktiin. Yang mencoba menteorikan loh. Tapi ya udahlah, anggap aja itu lagi ngalamiah nih ya. Gitu. Banyak yang digunakan untuk cincin dan dibentuk bermacam-macam. Jadi sejelek apapun benda dan makhluk itu pasti akan ada sisi keindahannya. Jadi tergantung gimana caranya kita memoles, mengolah sesuatu hal itu jadi sesuatu yang indah gitu. Hamayani bawono lagi. Jadi lanjut aja. Bahkan, ada banyak batu cincin yang mempunyai kekuatan khusus atau yoni di dalamnya. Kekuatan dari alam tuh pasti akan menilai tempat yang akan ditempatinya. Jadi dia tuh memilih gitu loh. Maka kalau batu tersebut bisa ditempati yoni, maka batu tersebut itu pasti ada kekuatan tersendiri gitu. Tapi kalau memang bukan wadahnya ya nggak bakalan ada apa-apanya juga. Jadi lanjut aja. Selain terlihat indah, juga ada kekuatan alam yang dimasukkan ke dalam batu tersebut. Dan batu tersebut sanggup menerimanya, maka tidak pecah. Ya, itu sama seperti penjelasan yang sebelumnya ya. Jadi, lanjut aja. Jadi, ada unsur keindahan dan kekuatan yang dimiliki oleh sang batu. Dan ini untuk mengenang keberadaan sang Mahu Prabu Watu Gunung. Mau Prabu Watu Gunung. Oke, lanjut aja. Udah sangat jelas sih itu. Disadari atau tidak, Sang Maha Prabu Watu Gunung sejak dari jauh hari sudah memberi tanda kepada yang mau beliau tandai, agar disingkiri oleh sang malapetaka. Jadi artinya itu batu yang ditandai beliau itu bisa digunakan untuk menyingkirkan dari mara bahaya. Tapi tidak semua batu yang ditandai beliau ya. Jadi nggak semua batu yang ada di alam ini ditandai. Maka kita tuh harus teliti dan mencari batu mana sih yang ditandai sama beliau kayak gitu. Lanjut Dari aja. sang guru Hyang pasti ada pakemnya, tapi pakem tersebut sudah hilang. Maka kita itu perlu mencari pakem itu lagi ya. Tapi ARC itu tidak berwenang untuk menjelaskan pakemnya itu gimana sih kayak gitu. Jadi ya kita akan hanya ngasih clue-clue gitu loh. Peka nggak kayak gitu.
Lanjut aja. Jangan peka, Mbak. Nggak boleh. Nah itu Nggak boleh makanya peka. peka nggak, jadi Oke, kita lanjut. Tapi, pakem bahwa cincin batu bisa memberi kekuatan pemiliknya tidak mudah dihilangkan sampai saat ini. Makanya kayak Mas Akmal kan juga masih itu kan suka sama itu tadi cincin ake. Jadi ternyata tuh masih gitu loh. Meskipun apa udah perubahan zamannya nggak melenceng sih, segini jauhnya gitu. Ternyata tuh masih ada peninggalan-peninggalannya yang bisa untuk kenapa ya kok ternyata sampai sekarang masih populer gitu. Sebenarnya itu harus curiga. Cuman kan orang kan berpikir kalau itu ya cuma tren aja gitu. Jadi lanjut aja lah. Dan keberadaan watu hitam sangat mencurigakan, menjadi dasar dari pakem cincin batu. Ya karena Mahaprabu Watu Gunung itu pasti akan mencari bentuk paling sederhana yang bisa dijangkau dan dimiliki oleh mayoritas orang. Jadi nggak akan kayak harus batu yang mahal banget atau kayak gimana. Tapi penjelasannya ada di setelahnya kayaknya. Ya, Mbak, baru mau nunjukin ini ternyata salah warna. Harus dicat lagi. Harus dicat itu kayaknya. Salah warna ternyata ya. Di film hitam Nggak bener-bener. jadi, nggak jadi. Oke, lanjut. Kalau kamu itu aja ya, apa cincinnya itu yang apa matanya itu kan itu bulat ya. Kamu yang kotak gitu loh ya. Nggak mau, Mbak. Nggak mau, Mbak. Lanjut. Itu kan kamu kan ini wajahnya kan siku-siku gitu kan ya, silakan, ya kan? lanjut aja, Akmal. Itu. Slide 43. Oke. Karena selapang layang yang ada di atas sana, yang dulu pernah diatur oleh sang guru Hyang, rata-rata berwarna hitam. Kalau si lopang layang kan ada di luar jangkauan manusia, maka ada beberapa pecahan si lopang layang sudah ada di Arcapada. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sana kalau nggak bisa ambil. Jadi udah ada yang diturunkan di bumi. Jadi lanjut aja. Dan warna hitam itu warna yang mempunyai daya serap tertinggi. Karena kalau secara teorinya emisivitas, nilai hitam itu menempati angka 1, maka daya serap terhadap energi itu paling tinggi. Jadi kenapa beliau memilih batu hitam itu ada alasannya ternyata. Lanjut aja. Dalam ilmu kekinian, dikatakan bahwa warna hitam itu mempunyai emisivitas E sama dengan 1. Maka radiasi seberbahaya apapun yang ada di sekitar kita akan cenderung diserap oleh si batu hitam itu tadi yang kita bawa kemana-mana. Kalau mau bawa ya kan, cuman nggak harus kan. Nggak, jadi tapi kayaknya Gitu. itu sih Mbak, mungkin penjelasan paling sederhana itu kalau misalnya pakai baju tuh orang biasanya pakai baju warna hitam biar bukan biar kalau pakai baju warna hitam biasanya kalau panas-panas tuh lebih panas gitu loh, karena kan energi cahayanya tuh kayak nyerap semua gitu. Terus kalau orang-orang biasanya anak-anak yang suka syuting gitu kan kadang-kadang pakai baju hitam biar cahayanya itu nggak dipantulin lagi tapi diserap sama dia gitu. Ya sederhana gitu kali ya. Ya sebenarnya kayak gitu. Cuman kan ini batu kan, bukan baju. Kalau baju energinya kan cuma yang diambil panasnya kan. Cuman kan dia nggak bisa nyimpan energi yang radiasi itu loh ya. Bedanya itu. Oke, kita lanjutkan. Nilai emisivitas sama dengan 1 menunjukkan hitam sempurna dan daya serap panas paling tinggi. Ini penjelasannya lumayan panjang ya guys. Jadi aku agak nyontek. Jadi angka 1 itu menunjukkan pasti bukan warna hitam mengkilat ya, tapi warna hitam yang tidak mengkilat. Maka para dalang memilih watu hitam yang besar untuk melindungi daerah sekitar agar nggak terkena efek radiasi jamur dipo. Tapi sayangnya banyak batu tersebut yang dirusak dan dipindahkan tempatnya oleh siapa nggak tahu. Sehingga fungsi yang tidak seperti yang diharapkan oleh Dangyang yang sudah menata batu tersebut itu kayak beralih fungsi gitu loh. Padahal udah ditata bagus-bagus di situ dengan tujuan supaya aliran radiasinya itu mengarah ke situ aja, itu tuh malah berganti fungsi karena udah dibawa pergi kan. Karena yang memiliki daya serap terhadap jamur dipo, si batu itu tadi, maka batu gunung yang ada di setiap sungai akan membelokkan jamur dipo menuju ke arah sungai, bukan lewat sawah, apalagi perumahan dan lain-lain. Karena kan manusia nggak berjalan lewat
sungai kan, nggak kayak jalannya kan manusia itu jalan di jalan, bukan jalan di atas sungai gitu kan. Jadi maka sang Mahaprabu Watu Gunung yang yang sudah menyiapkan ini semua. Jadi batu-batu yang ada di gunung itu yang udah ditata di sepanjang aliran sungai itu sebenarnya jangan dipindah-pindah sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur juga kan ya. Jadi mungkin sekarang yang masih pada tersisa itu ya dibiarin aja karena kan sebenarnya itu udah dipersiapkan oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung untuk kedepannya karena kan lagi-lagi beliau itu bisa melihat masa depan kan kayak gitu. Jadi udah mempersiapkan ini supaya anak putunya itu tetap bisa selamat gitu. Penjelasan lumayan panjang ya. Sedangkan warna lain mempunyai emisivitas di bawah 1 atau 0 kurang dari E kurang dari 1. Jadi itu artinya itu benda itu tuh memantulkan radiasi yang berbahaya. Jadi bukan menyerap radiasi berbahaya. Jadi itu nggak bisa untuk melindungi manusia. Karena yang bisa melindungi yang itu hitam tadi. Sangatlah jelas bahwa kemampuan menyerap energi oleh batu hitam pasti lebih baik dibandingkan batu yang warnanya bukan hitam. Sehingga jumlah kekuatan alam yang bisa diterima pun akan lebih besar. Karena batu gunung yang ada di sungai itu pasti berwarna hitam ya, karena sebenarnya tugasnya itu untuk membelokkan radiasi agar melewati jalur sungai gitu. Jadi nggak ke arah yang bukan di jalurnya gitu, nggak akan ke arah pemukiman, nggak akan ke arah persawahan soalnya itu. Jadi dia akan tetap sesuai dengan arusnya si sungai itu tadi kayak gitu, sepanjang itu aliran sungai itu. Tapi kan sekarang udah hilang tuh si batu-batunya di mana. Jadi lanjut aja. Maka, meskipun pakemnya leluhur sudah susah dicari, tapi kekuatan alam bisa diperkirakan akan bisa diterima